Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Karena sekarang sedang musim buah leci, jadi saya akan mengajak teman-teman untuk membuat puding leci. Dalamnya akan saya buat beberapa layer. Ini rasanya sangat enak dan bentuknya juga cantik. Seperti apa cara membuatnya? Kita langsung saja ke resepnya. Pertama kita siapkan untuk adonan garnish ya, untuk pemanisnya. Siapkan 200 ml susu UHT full cream, masukkan ke dalam panci. Tambahkan 50 gram gula pasir. Tambahkan setengah sendok makan jelly powder rasa leci. Aduk rata. Kemudian tambahkan setengah sendok makan agar-agar warna merah. Oke, kita aduk sampai rata. Setelah semuanya tercampur rata, baru kita nyalakan apinya. Masak sampai mendidih sambil terus diaduk. Jangan terlalu mendidih, cukup timbul buih-buih kecil saja karena ini susu UHT yang digunakan. Kalau terlalu mendidih, nanti pecah. Oke, sekarang kita masukkan ke dalam wadah yang panjang dan lebar supaya nanti adonannya tipis ya. Dinginkan dan setelah dingin saya potong kecil-kecil. Ini untuk pemanisnya ya, untuk hiasan atasnya nanti. Oke, setelah kita potong kotak-kotak kecil, kita simpan dulu. Sekarang kita bikin adonan berikutnya. Siapkan 300 ml minuman rasa leci. Karena di sini minumannya mengandung jelly, jadi saya saring dulu, saya ambil airnya saja. Tambahkan susu UHT full cream sebanyak 100 ml, jadi total 400 ml ya cairannya. Aduk rata, tambahkan 40 gram susu kental manis. Kurang lebih 1 saset ya, isinya itu 40 gram. Manisnya bisa disesuaikan selera, teman-teman bisa tambahkan lagi gula pasir untuk menambah rasa manis. Oke, di sini saya tambahkan 30 gram saja, kurang lebih 1 sendok makan. Tambahkan 1 sendok makan agar-agar yang plain, tanpa rasa. Setengah sendok makan jelly rasa leci. Dan kalau kurang warna merahnya, tambahkan sedikit saja agar-agar warna merah, atau boleh pewarna merah, atau boleh sirup merah. Ini buat warnanya menjadi peach ya, jangan terlalu pink dan jangan terlalu putih. Oke, nyalakan api, kemudian masak sampai mendidih sambil diaduk. Setelah mendidih, matikan api dan masukkan ke dalam cetakan. Jangan dimasukkan semuanya, setengah adonan saja. Ini buat adonannya untuk lapisan putih dalam, jadi tipis saja. Oke, biarkan dingin, kita buat adonan berikutnya. 400 ml air. Tambahkan 100 gram gula pasir. Setengah sendok makan jelly rasa leci. Dan 1 sendok makan agar-agar warna merah. Aduk rata. Di sini warna merahnya tanpa susu ya, jadi merahnya merah bening. Nyalakan api, kemudian masak sambil diaduk sampai mendidih. Setelah mendidih, matikan api dan aduk sebentar untuk menghilangkan buih dan uap panasnya. Tambahkan sedikit perasa asam yang ada di kemasan jelinya. Kemudian aduk sampai rata. Nanti rasanya supaya segar ya. Oke, ini agar-agar yang putihnya sudah beku, kita lepaskan sedikit demi sedikit. Kemudian di sini saya angkat pakai pisau dulu supaya terangkat. Kemudian saya angkat pakai sendok. Kenapa? Karena saya akan memasukkan agar-agar yang merahnya. Kalau bisa, teman-teman angkat dulu agar-agar yang putih, kemudian masukkan agar-agar yang merah, kemudian atasnya
Masukkan lagi agar-agar yang putih dan lapisi lagi dengan yang merah. Cuma biasanya ini bersiko patah. Jadi saya tidak mau mengangkatnya, jadi saya pakai sendok saja. Saya masukkan agar-agar merah ke tiap pinggirannya. Oke, usahakan supaya semua bagian bawahnya terlapisi oleh agar-agar merah dan atasnya pun terlapisi agar-agar merah. Biarkan dingin dan setelah dingin masukkan lagi adonan agar-agar yang putih sisa tadi. Oke, di sini kita masukkan lagi ke pinggiran-pinggirannya buat supaya semua terlapisi oleh agar-agar yang putih. Oke, masukkan ke sela-sela pinggir dinding loyangnya supaya adonan putih masuk ke bawah. Biarkan dingin. Kemudian nanti kita akan lapisi lagi dengan yang merah. Oke, setelah semua terlapisi dan dingin, di sini sudah cukup agak tebal, jadi bisa dipindahkan ke wadah lain. Kita buka dulu loyangnya. Kemudian siram agar-agar merah yang sisanya, sisa tadi, sebagian dulu. Kemudian masukkan agar-agar barusan yang dikeluarkan, kita masukkan lagi. Dan siram lagi dengan adonan agar-agar yang merah. Oke. Kalau misalkan saat menunggu dingin, agar-agarnya beku, teman-teman bisa panaskan lagi ya. Sekarang kita siapkan buah leci untuk hiasannya. Pilih leci yang masih segar dan tidak berair, masih kering. Kalau sudah berair biasanya dalamnya rasanya kurang enak dan tidak bagus ya. Ini masih bagus, pilih yang masih kering. Oke, kupas buah leci, keluarkan bijinya. Jadi kita butuh dagingnya saja. Oke, teman-teman terserah cara mengeluarkan bijinya seperti apa. Yang penting ini kita butuh daging utuhnya saja. Lakukan untuk beberapa buah leci, sesuaikan dengan ukuran loyang teman-teman. Di sini saya gunakan kurang lebih 8 buah ya. Oke, keluarkan dulu agar-agar yang tadi sudah kita dinginkan, karena loyangnya akan kita pakai, kecuali teman-teman punya 2 loyang yang berbentuk sama. Oke, ini agar-agarnya kita keluarkan dulu, dan lecinya kita masukkan ke dalam loyang. Di sini saya tata buah lecinya di setiap lekukan-lekukan loyang. Ini tergantung loyang yang digunakan teman-teman, silakan tata sendiri bagaimana cara menghiasnya, sesuaikan dengan loyang yang digunakan. Di sini saya gunakan loyang berukuran 1 liter ya, loyang yang berukuran besar untuk agar-agar. Oke, kita simpan semua buah lecinya di dasar loyang, di setiap lekukannya. Oke, nah ini sudah semua terisi. Kita tambahkan pemanis lainnya. Untuk hiasannya di sini saya pakai agar-agar yang sudah kita potong kecil-kecil yang pertama kita buat tadi. Oke, kita tinggal masukin aja, nggak usah ditata rapi-rapi. Ini untuk hiasan saja. Banyaknya pun terserah teman-teman. Kalau suka banyak silahkan taburkan yang banyak, tapi kalau suka yang sedikit silahkan taburkan sedikit saja, dua-duanya sama nanti akan terlihat manis. Oke, seperti ini kurang lebih. Kemudian sekarang kita buat adonan agar-agar bening. 300 ml air, 100 gram gula pasir, 1 sendok makan agar-agar powder tanpa rasa, tanpa warna, kemudian setengah sendok makan jelly powder rasa leci. Jadi resep untuk adonan, setiap adonan lapisannya itu hampir sama ya. Semuanya menggunakan agar-agar dan jelly rasa leci. Cuma beda di warna saja untuk agar-agarnya. Oke, kita masak sampai mendidih sambil diaduk seperti biasa. Kemudian matikan api.
Dan di sini saya tambahkan lagi perasa asam dari jelly. Yang ada di kemasan jelly itu biasanya ada perasa asamnya ya, asam sitrun. Jadi masukkan ke sisa yang tadi kan dipakai setengahnya lagi masukkan ke adonan yang bening ini. Aduk sampai rata, kemudian siramkan di atas leci dan agar-agar yang sudah kita tata tadi ya. Oke. Semuanya sampai tertutupi oleh agar-agar bening ini. Nah, ini seharusnya dilapisi dulu dengan agar-agar putih. Jadi dibiarkan set, lapisi agar-agar putih, masukkan agar-agar yang sudah dingin ini. Nah, adonan layer ini tadi saya lupa memasukkan dulu agar-agar yang putih, jadi langsung saya masukkan, nggak apa-apa ya. Ini baru saya masak adonan yang putihnya, 350 ml susu UHT, 80 gram susu kental manis, kurang lebih 2 saset. Kalau kurang manis silahkan tambahkan 1 sendok makan agar-agar tanpa rasa yang tanpa warna, setengah sendok makan jelly rasa leci. Jadi resep tetap ya. Jadi teman-teman gak usah pusing, karena resepnya sama, cuma beda waktu untuk memasak. Oke, seperti biasa masak sampai mendidih, sampai timbul buih-buih kecil. Matikan api. Di sini saya pakai garpu, pinggirannya saya tusuk-tusuk dulu karena udah keburu dingin menunggu masak agar-agar. Jadi harusnya tadi masak agar-agarnya barengan antara yang bening sama yang putih. Oke, nggak apa-apa ya, sama aja. Sekarang kita masukkan adonan yang berwarna putihnya. Oke, seharusnya tadi dilapisi yang putih supaya rata. Karena tadi saya lupa langsung masukin agar-agar yang berlayer, jadi yang putih di akhir. Sehingga sekarang di akhir saya pakai garpu ditusuk-tusuk supaya adonan agar-agar putihnya ini masuk ke pinggiran dinding-dinding loyang ya, jadi supaya pinggiran-pinggirannya terisi oleh agar-agar yang putih. Jadi agar-agar putihnya bukan di lapisan atas saja, jadi saya pengen masuk ke pinggiran-pinggiran. Jadi dari luar nanti terlihat 2 lapis, tapi dalamnya terlihat beberapa lapis seperti itu. Oke, hati-hati ya, ini hanya butuh untuk pinggirannya saja. Oke, sekarang kalau misalkan semua pinggirannya sudah terisi oleh agar-agar yang putih, biarkan agar-agarnya dingin di suhu ruangan. Seperti ini teman-teman. Nah, kalau sudah dingin, kita lepaskan pinggirannya dari loyang. Cukup ditekan-tekan saja, tidak usah pakai pisau, tidak usah pakai sendok, karena nanti akan rusak. Jadi cukup ditekan pinggir-pinggirannya, nanti dia akan terlepas sendiri. Setelah itu kita pindahkan ke piring saji. Oke, kita balik. Nah, langsung lepaskan. Jadi tidak susah untuk melepasnya. Oke, seperti ini penampilannya teman-teman. Oke, ini dari luar tampak 2 lapis, tapi setelah dipotong nanti akan tampak berlapis-lapis. Kalau susah membuat lapisannya, teman-teman bisa membuat yang satu lapis ya, boleh. Kalau ini kan saya lapisan pertama dibungkus semuanya sama lapisan kedua dibungkus lagi sama lapisan ketiga. Kalau sulit, teman-teman bisa buat lapisan 1, kemudian atasnya lapisan 2, atasnya lapisan 3. Oke, kita lihat dalamnya seperti apa. Nah, ini layernya. Oke, cuma kurang tadi yang di bawah layer bening, harusnya ada layer putih lagi. Oke, nggak apa-apa, ini sudah cukup bagus menurut saya. Rasanya juga sangat enak, teman-teman bisa mencobanya di rumah. Kalau dicoba pasti bisa.
Oke, selamat mencoba. Terima kasih.